Ah, keras. Jeduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tidaknya ada 10 orang yang ditangkap. Tentu setelah melalui proses panjang, 1 kali 24 jam, KPK telah menentukan sikap dari kegiatan tangkap tangan dimaksud melalui gelar perkara, expose, begitu ya. Dan kemudian menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka sekaligus juga langsung dilakukan penahanan terhadap para tersangka dimaksud. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh pimpinan hadir sore hari ini, Pak Nurul Gufron, akan membacakan poin secara utuh konstruksi perkara, termasuk kemudian pasal-pasalnya tentu. Dan setelahnya kami akan tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Dan setelahnya kami beri kesempatan pada teman-teman, kita fokuskan pertanyaan terkait dengan penanganan perkara ini, begitu ya. Namun demikian tentu nanti setelahnya, bila ada pertanyaan terkait dengan hal lain, nanti akan juga ada kesempatan dijelaskan oleh Pak Nur Gufron setelah kemudian mengenai pertanyaan perkara yang akan disampaikan pada sore hari ini. Baik, kami silakan Pak Nurul Gufron untuk membacakan beberapa poin selengkapnya dari hasil kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ya, oke, sebentar. Tolong. Coba. Ini cukup? Belum. Oh, di situ ya? Oke, enggak, tolong, mungkin ada. Belum dimulai, mungkin secara teknis tolong dibantu tim dari Rumgah. Cek. Gimana? Sudah, Mas? Belum ya? Coba tes. Ini jangan-jangan Mario sabotase. Ini belum anu tah? Coba. Suara yang mana sih? Yang bawah. Kita sudah. Ini tidak cukup. Udah ya, aman ya? Oke, sip. Cek. Tes. Masuk. Oke ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat tahun baru 2024. Pada hari ini, Jumat 12 Januari 2024, KPK mengumumkan penahanan para tersangka atas kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Bagaimana telah diketahui, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan informasi
atas kegiatan tangkap tangan atas dugaan tidak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, kami telah melakukan kegiatan tangkap tangan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024. Tim KPK telah mengamankan 10 orang di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pihak-pihak yang telah kami amankan sebagai berikut. Pertama, Saudara EAR, Bupati Labuhan Batu. Kedua, Saudara RSR, anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Ketiga, Saudara HEH, Kepala Dinas PUPR Labuhan Batu. Keempat, Saudara MHR, Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu. Kelima, Saudara FS alias ABE, swasta. Keenam, Saudara ES alias ASIONG, swasta juga. Ketujuh, Saudara AK, swasta. Kedelapan, SS ASN pada Pemkab Kabupaten Labuhan Batu. Kesembilan, Saudara EB, staf RSR. Kesepuluh, TR, swasta. Kronologi dari kegiatan tangkap tangan. Karena adanya laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya, berupa mengkondisikan pemenangan proyek di Kabupaten Labuhan Batu untuk kontraktor atau rekanan-rekanan tertentu yang menyepakati. Maka pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, tim KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah seorang kepercayaan Saudara EAR. Jadi prosesnya ada yang tunai, ada yang transfer. Berdasarkan informasi tersebut, tim KPK langsung melakukan tindakan mendekati lokasi tersebut dan berpencar untuk mengamankan para pihak yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Maka kemudian turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sejumlah sekitar 551 juta rupiah sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara ini yang disepakati yang kami temukan sekitar 1,7 miliar. Untuk selanjutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimaksud dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Atas laporan dan pengaduan masyarakat tersebut kepada KPK, yang kemudian kami tindak lanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan disertai informasi sehingga dalam proses pemeriksaan dan telah dilakukan pembahasan ekspos di kedeputian maupun di pimpinan sehingga perkara ini kami sepakati naik ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti sehingga kami pun menetapkan para tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Saudara pertama EAR, Bupati Labuhan Batu. 2, Saudara RSR, anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. 3, Saudara ES, swasta. Keempat, Saudara FS, swasta. Konstruksi perkara ini, bagaimana kita ketahui sebagai salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu menganggarkan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran 2023 dengan rincian anggaran pendapatan sebesar 1,4 triliun. Dan anggaran belanja juga sebanding yaitu 1,4 triliun. Sedangkan untuk APBD tahun 2024 dengan rincian anggaran berbeda sekitar 32 miliar ya. 1,432 dengan belanjanya juga 1,432. Jadi hampir
hampir tidak begitu banyak perubahan, hanya sekitar perubahan 32 miliar. Berdasarkan anggaran tersebut, Saudara ER selaku Bupati Labuan Batu kemudian melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di SKPD di Pemkab Kabupaten Labuan Batu. Proyek yang menjadi atensi Saudara EAR diantaranya pada Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan khusus untuk Dinas PUPR, yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Stay Rakyat, Stay Berombang, Kecamatan Panai Tengah, dan proyek lanjutan peningkatan jalan Stay Tampang, sampai ke Sido Makmur, Kecamatan Bilah Hilir, atau Kecamatan Panai Hulu, dengan besaran nilai pekerjaan kedua proyek tersebut sebesar 19,9 miliar. Saudara SER dipilih dan ditunjuk oleh Saudara ER sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan. Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5-15% dari besaran anggaran proyek. Untuk 2 proyek di Dinas PUPR dimaksud, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan sebagai pekerja atau kontraktornya yaitu Saudara FS dan Saudara ES. Pada sekitar Desember 2023, EAR melalui orang kepercayaannya yaitu Saudara RSR selanjutnya meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR. Jadi sistemnya ada yang ijon, ada yang kemudian di akhir. Penyerahan uang dari Saudara FS dan Saudara ER pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima Saudara EAR melalui RSR sejumlah sekitar 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari 1,7 miliar. Jadi ini uang muka saja. KPK masih akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada EAR melalui RAR. Selain itu, KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan korupsi lain dalam penanganan perkara ini ke depannya. Jadi, semula kasus ini berawal dari penerimaan hadiah atau suap. Tetapi suapnya dalam suap pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, kami tentu kemudian akan terus mendalami dugaan-dugaan perbuatan ikutannya. Karena suap dalam PBJ tentu di dalamnya pasti ada rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan kemudian kami masuk kepada pasal 2 dan pasal 3 dalam PBJ-nya. Jadi masih terkait kebutuhan proses penyidikan ini, tim penyidik kemudian melakukan penahanan kepada saudara tersangka EAR, RAR, FS, dan ES masing-masing untuk 20 hari pertama. Terhitung mulai hari ini tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 di rutan KPK. Tersangka saudara FS dan ES sebagai pemberi disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sedangkan tersangka saudara EAR dan saudara RSR sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekali lagi, ini adalah awal yang kami tetapkan baik pihaknya
maupun pasal-pasal yang kami kenakan. Kami terus mendalami dalam kasus ini apakah ada pihak-pihak yang lain yang turut terlibat, termasuk mungkin proyek-proyek yang lain yang masih akan kami kembangkan dalam proses pemeriksaannya dalam penyidikan. Kali lagi kami berharap dan menghimbau kepada segenap penyelenggara negara di Indonesia, KPK berharap dengan kasus tangkap tangan ini tidak akan ada lagi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian membuahkan tangkap tangan oleh KPK. Kami berharap setiap penyelenggara negara bersama masyarakat bersinergi untuk membangun Indonesia dengan bebas korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Mas Ali Fikri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Salam, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Nur Gufron yang sudah membacakan poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan. Pada prinsipnya KPK hari ini mengumumkan 4 orang sebagai tersangka dan ditahan sampai nanti 31 Januari 2024 yang diduga menerima uang 1,7 miliar. Ini bukti permulaan gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukti permulaan yang kami temukan dengan barang bukti 551,5 juta. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, silakan. Oke, Mas Mario ya. Ada lagi selain Mas Mario? Mungkin selanjutnya? Di belakang ada di belakang? Oke, 2, Mas Yogi, Mas Edi. Oke, cukup. Sementara Mas Mario dulu, silakan. Oh ya, sebelah kanan nanti. Nanti ya. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya Mario dari Metro TV. Untuk kasus ini saya ingin menyoroti untuk tersangka ES. Ini menarik sekali karena Effendi Saputra ini orang yang sama, tersangka penyuap Pangonal Harahap, Bupati Labuan Batu tahun 2018. Ini agak menarik, kayaknya memang spesialis main proyek di sana dan kemudian spesialis PUPR dan konstruksi dan sebagainya. Ini apakah KPK memiliki pasal-pasal lain, misalkan kalau udah 2 kali nih yang sama melakukan kejahatan sama atau 3 kali ada, misalkan dapat payung cantik gitu atau ringkok gambar ayam jago atau ini ada nggak? Artinya bahwa yang kemarin yang dulu-dulu itu tidak memberikan efek jerak. Nah, maksud saya apakah dengan ketangkep kedua kalinya ini bisa dapat medali atau penghargaan atau seperti apa agar ke depan tidak ada lagi ES yang lain gitu loh. Nah, untuk kasus lain bisa Mas Ali langsung biar nanti dulu aja. Yang ini dulu aja. Yang ini mah cuma itu doang paling, yang lain juga mau nanya apaan, nggak jelas juga. Oke, Lanjut aja ya. Jawabnya nanti bisa. Lanjut sekali. Ya. Pak Gufron, ini saya mau nanya perkembangan kasus LE yang sudah pindah alam. Kira-kira ini lanjut atau gimana? Ini kan menarik juga kalau dikatakan
kemarin sempat naik penyidikan uang makan minum. Nah kan repot juga, orangnya sudah ada, tidak ada, artinya tindak pidananya sudah mungkin secara KUHP KUHP ditutup ya. Nah ini bagaimana minta penjelasan sejelas-jelasnya. Terus kedua, ini terkait kasus Bupati Sorong. Ya ini kan kemarin dari paparan itu pemeriksaan sudah di sana itu berapa kali gitu, udah puluhan saksi. Nah yang belum pernah diperiksa itu dugaan keterlibatan orang BPK pusatnya. Ini kan baru Saudara Pius yang memang membawahi wilayah AKN Indonesia Timur. Yang sebelumnya memang sudah sempat diperiksa. Nah maksud saya, apakah KPK tidak melihat adanya dugaan keterlibatan pusat, karena ini sudah memang perintah untuk mengkondisikan setiap kabupaten di Indonesia Timur yang kita tahu secara administrasi itu kan babak belur, belepetan atau ngaco lah, banyak kekurangannya. Apakah KPK sudah memeriksa, melihat indikasi keterlibatan BPK pusat dalam hari ini, entah itu ketua BPK-nya atau deputi atau komisioner lainnya. Nah, terus untuk kasus lain satu lagi Mas Ali, untuk kasus APD itu sendiri gimana Mas Ali? Ini kan kemarin diperiksa itu salah satu petinggi keuangan BNPB, Tafib Joko kalau nggak salah, itu menyampaikan bahwa dirinya hanya memberikan penyaluran dana saja. Tetapi terkait pelaksanaan APD dengan satu set 48,8 per set, 48,8 dolar per set APD, itu yang menentukan adalah Kemenkes. Lalu KPK kapan memprogreskan kasus ini terkait keterlibatan petinggi-petinggi Kemenkes, bahkan Menkesnya sendiri? Dan kemarin sudah diperiksa tapi tidak ditahan Budi Silvana, terus Ahmad Taufik sebelaku pihak swasta itu juga tidak ditahan, baru dua kali. Ini kendalanya apa? Memang menunggu Pilpres selesai atau seperti apa? Terima kasih Mas Ali. Mas Mario. Oke, di belakangnya tadi Yogi ya, Yogi silakan. Ya, terima kasih Mas Ali, Pak Gufron, saya Yogi dari Harian Kompas. Yang pertama soal OTT ini kan yang kena kan DPRD dan Bupati gitu. Apakah terindikasi uang hasil korupsinya itu untuk pemilu ini, karena kan baru awal tahun udah korupsi gitu, dan terindikasikan dari Desember ya tadi. Ya. Kemudian soal PBJ ini kan bolak-balik udah kena gitu. Nah itu mungkin ada saran nggak dari KPK untuk perbaikan ini? Oke. Kasih. Yang lain ya Mas, soal kemarin temuan PPATK dana pemilu itu telahannya sampai di mana sekarang, terus apakah terindikasi ada korupsi di laporan itu dan tindak lanjutnya bagaimana? Ya. Yang Ya, kemudian satu lagi ya Mas, soal pungli rutan kan kemarin disebutkan 93, yaitu seluruh pegawai di rutan atau sebenarnya jumlah pegawai di rutan itu berapa gitu Mas? Terus pengawasan yang di dalamnya itu berapa sampai sebanyak itu bisa kena. Kemudian soal korupsi di KPK ini kan beberapa kali udah ya kena, selain pungli kan juga ada nilep uang dinas, kemudian sampai kasusnya Pak Fili yang terakhir itu. Nah ini apakah ada perbaikan di dalam soal ya istilahnya korupsinya sendiri di KPK ini gitu, apa akan dibiarkan gitu aja ya? Terima kasih. Oke, lanjut Hedi. Selamat sore Pak Ali, Ya. Pak Gufron, saya Hedi dari Kumparan. Ini kalau nggak salah antara Bupati sama anggota DPR-nya ini masih satu keluarga ya Pak Ali, kalau tidak salah. Oke. Ya, masih satu keluarga. Nah, apakah, dan kayaknya ini bukan kasus pertama soal satu keluarga ditangkap KPK gitu. Nah ini apakah tidak ada evaluasi gitu, maksudnya ke daerah-daerah gitu, karena kayaknya kalau korupsi antar keluarga itu kayaknya bisa dibicarakan di ruang makan gitu loh mereka. Jadinya apakah tidak ada semacam mencegah supaya tidak ada seperti yang begini-begini lagi atau enggak? Terus ini juga masih
masih terkait karena beberapa kali kan ada soal bukan beberapa kali, bahkan setiap kepala daerah yang di OTT di sini itu selalu barang dan jasa gitu. Kemarin juga PPATK baru mengeluarkan data bahkan 36, yang ini soal proyek strategis nasional gitu. Katanya 36% itu mengalir ke ASN dan politikus. Dari KPK sendiri kan tentu orang berharap KPK mengambil andil besar soal mengawal proyek strategis nasional begitu. Kan beberapa juga biasanya ada di media sosial itu meme biasanya masa KPK bupati-bupati terus. Itu boleh, maksudnya harus kalau dia bertindak, tapi kan mestinya ada yang lebih di atasnya lagi gitu. Ini buktinya sudah ada soal temuan PPATK itu 36% diduga tindak pidana korupsi soal PSN. Terus selanjutnya yang masih pungli itu ini sebenarnya kita beberapa kali bertanya ya, maksudnya kan ini dari September ya diungkap Dewas itu. Maksudnya kesusahan atau kendalanya KPK untuk mengungkap kemudian menaikkan penyidikan itu apa sih di dalam gitu. Karena orang akan semakin mengkritik karena kok orang di luar itu bisa dengan cepat ditangani sementara di rumah sendiri susah begitu. Kan orang jadinya kalau logika sederhananya orang-orang di luar, masa di dalamnya itu kan mudah diakses entah barang buktinya kah atau apakah gitu. Nah ini kok berlarut-larut, apakah memang KPK serius atau enggak? Dan uangnya juga kan enggak sedikit, bahkan Dewas kemarin bilang yang temuan 4M itu malah lebih dari itu. Nah itu apakah KPK sudah menemukan total nilainya? Karena kalau kita nanya di Dewas biasanya diarahkannya kalau soal nilainya tanya ke KPK gitu. Terus nilainya berapa? Apakah 6M atau 7M gitu. Terima kasih Pak Ali Pak. Mas Yam ya? Halo. Izin Pak, Niam dari kompas.com. Satu aja langsung kasus lain ya Pak. Kebetulan kemarin saya mengikuti sidang Dadan Triyudianto dan Hasbi Hasan kayak gitu. Nah kemudian dalam sidang itu Pak Hufron, jaksa KPK intinya menuturkan BAP saksi yang pada intinya istri Dadan Tri diduga menunjukkan foto BAP Herianto Tanaka, pengusaha dari Semarang kalau nggak salah yang jadi tersangka penyuapkan. Nah itu KPK apakah udah mendengar ini bahwa ada isu dugaan BAP tersangka bocor? Itu terjadi ketika tahun 2022 bulan Oktober Pak. Kalau di persidangan disampaikannya seperti itu. Nah kalau semisal ini nyampe ada kebocoran, itu tindakan KPK kayak gimana? Terus ini kan udah bunyi di sidang kayak gitu loh. Apakah ada semisal ya penelusuran di internal KPK sendiri untuk mencari siapa-siapa pihak yang membocorkan hal semacam ini? Terus dalam sidang itu juga disebutkan ada ya anggota geng motor Harley ya gitu ya, yang namanya disebut-sebut katanya Wikit ya gitu, yang informasinya punya kenalan ya orang-orang dalam KPK dan dia dimintai semacam pertolongan lah oleh orangnya Hasbi Hasan ya gitu. Nah ya pada intinya tadi itu Pak, maksudnya bagaimana KPK apakah udah mendengar hal ini bahwa ada BAP bocor dan sebagainya, juga BAP bocor itu lewatnya siapa ya gitu. Terima kasih. Oke, silakan. Selamat sore Pak, saya Bagus dari Tempo.co. Sedikit aja Pak, soal di daerah ini kan udah beberapa kali gitu penangkapan OTT dan penetapan tersangka soal pengadaan barang dan jasa. Nah ini, dan itu kalau dilihat mayoritasnya itu vonisnya rendah. Nah ini apakah keseringan ini apa satu karena vonisnya rendah tersebut, dan selanjutnya bagaimana upaya KPK untuk terdakwa di misal di PN Tipikor gitu, khususnya tim jaksa KPK untuk kedepannya gitu. Nah apakah nanti juga dalam debat capres minggu depan itu apakah akan disampaikan ini komitmen kepada para ketiga capres untuk penguatannya seperti apa gitu, misalnya soal mengesahkan UU perampasan aset seperti itu. Satu lagi Pak, soal Wamenkumham,
Nah ini kapan penahanan Wamenkumham dan kapan diperiksa sebagai tersangka karena sejauh ini masih sebagai saksi gitu. Terima kasih Pak. Baik, Mas. Ini maksudnya debat capres. Oh, iya. Jadi, oke, nanti jelaskan ya. Jadi bukan debat capres. Debat capres itu kan ada di sana di KPU ya. Di KPK acara paku. Oke. Ada lagi terakhir? Cukup ya yang sebenarnya tadi? Cukup. Oke, baik. Saya kira cukup ya teman-teman. Ini sudah banyak sekali pertanyaan mewakili dari teman-teman yang lain. Kami silakan Pak Nurul Gufron. Makasih. Ada banyak, ada 5 ya. Tapi anaknya banyak. Dari pertama Mas Mario, Yogi, Kumbaran, Niam, dan yang terakhir ya. Saudara, kasus ini salah satunya ada yang pemain berulang atau residif. Telah tertangkap dan telah keluar artinya berdasarkan OTT KPK tahun 2018. OTT-nya tahun sekitar bulan Juli. Bagaimana Pak ketentuannya? Ketentuannya kalau residif ada pemberatan. Pemberatannya seberapa? Berdasarkan KUHP, pemberatan pidana bagi residif itu adalah 1/3. Jadi misalnya ketentuannya mestinya 12 tahun, maka menjadi ditambah 3 tahun, jadi 15 begitu. Kami memiliki pedoman penuntutan, termasuk jika residif ya. Intinya ada pemberatan ancaman pidananya dengan menambahkan 1/3. Saudara LE bagaimana? Yang meninggal dalam proses masih pada saat itu sudah diputus 6 hari dari putusan, dia masih memiliki waktu untuk melakukan upaya kasasi, tapi belum melakukan upaya kasasi, meninggal. Maka secara hukum itu harus sudah dinyatakan, karena pada saat itu masih mikir-mikir ya, tidak menyatakan upaya hukum. Jadi asumsinya atas putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau BHT. Untuk orangnya tidak bisa dipenjara, karena orangnya sudah dipenjara lebih dahulu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk harta-harta yang kemudian misalnya harus dikembalikan ke negara, tentu itu masih bisa dieksekusi. Itu terhadap yang sudah. Bagaimana terhadap kasus-kasus yang lain, Pak? Misalnya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penganggaran uang makan dan lain-lain dalam anggaran di Papua. Untuk kasus tersebut, jika telah ada perhitungan kerugian negaranya, maka perhitungan kerugian negaranya tetap bisa dimintakan ganti kerugian secara perdata. Tapi bukan KPK, nanti kami limpah kepada jaksa pengacara negara untuk meminta pengembaliannya secara keperdataan. Karena untuk dipidana, orangnya sudah meninggal, tidak bisa. Itu yang LE. Untuk yang Sorong, dugaan ada pihak-pihak yang lain yang dipertanyakan tadi, kami masih mendalami, karena memang yang masih kami langsung dapat bukti langsung, itu baru di tingkat BPK wilayah. Ya. Apakah kemudian berkorelasi dengan atasan ataupun anggota BPK yang membawahinya, masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Tentu tidak hanya berbasis keterangan, tapi juga mungkin alat-alat bukti yang lain. Termasuk juga yang APD, tentang siapa yang menentukan harga dan lain-lain, semuanya masih proses pemeriksaan. Pada saatnya nanti kalau sudah kami terang, tentu teman-teman Lidik dan Sidik akan menyampaikan laporannya kepada pimpinan, dan pada saatnya kalau sudah ada progresnya, tentu kami akan sampaikan kepada masyarakat dan media. Itu Mas Mario, Mas Yogi, Bupati dan DPRD, apa ada indikasi untuk pemilu? KPK tentu sebagai penegak hukum
tidak memikirkan dan tidak mencari tahu apakah uangnya apakah untuk kebutuhan keluarga, apakah untuk kebutuhan perusahaan, ataukah kepentingan politik. Itu tidak kami dalami ya. Yang penting setiap orang telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini menerima hadiah ataupun menerima suap, itu selesai, cukup memenuhi syarat untuk kami tindak lanjuti dalam proses penyidikan. Untuk apa? Kami tidak mendalaminya. Kemudian kegiatan tangkap tangan di daerah banyak PBJ melulu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Memang rata-rata karena korupsi rata-rata adalah hal yang kejahatan berorientasi uang. Yang bisa diuangkan itu memang dalam dua hal. Pertama, dalam kelola kewenangan, misalnya perizinan, SDM, itu yang kemudian diperjualbelikan untuk dapat income secara ilegal. Kalau tidak menjual wewenang, maka anggarannya yang kemudian diperjualbelikan. Ini saya punya anggaran segini, proyeknya ABCD, siapa yang mau? Maka kalau yang mau, DP dulu, ijon dulu. Nanti penyelesaiannya setelah selesai pencairan. Nah, ini yang terjadi. Jadi kami memang concern di dua hal itu. Kelola kewenangan dan kelola uang. Kami melalui Korsup telah sangat intens. Jadi berbasis tindak pidana korupsi ini, kami kemudian menindaklanjuti dengan proses koordinasi dan supervisi untuk mencegah supaya tidak berulang. Kok ternyata masih berulang? Berarti artinya yang kami lakukan ya masih diterima secara administratif saja. Kadang sebuah daerah itu menerima program-program pencegahan dari KPK, nilainya secara administratif bagus-bagus sudah. Ada relatif perbaikan. Tapi dari kasus ini menunjukkan bahwa proses perbaikan sistem itu masih berjalan secara formil administratif. Tidak kemudian dilakukan dengan sebuah komitmen bahwa program pencegahan dilakukan untuk benar-benar tidak melakukan korupsi. Ini pembelajaran bagi kami, termasuk mungkin pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Lantas perbaikan pungli di KPK, nanti Mas Ali yang lebih tentang 93 orang, lantas ini berapa persen atau dari berapa pegawai rutan KPK, nanti saya kurang detail ya, karena ini berkaitan dengan ke-SDM-an, jumlahnya berapa, nanti Mas Ali proses perbaikan internal. Tentu sekali lagi, KPK dengan melakukan proses dua jalur ini, proses etik dan proses penegakan hukum adalah komitmen KPK untuk secara internal ingin memastikan bahwa korupsi yang pertama dan yang utama itu tidak menjalar dan masuk ke KPK. Bahwa fakta realita KPK, sebagaimana tadi dipertanyakan ada 93 dan lain-lain, ini kenyataan yang akan kami menjadi pelajaran untuk kami kemudian tidak lanjuti. Bukan hanya kasus ini akan diselesaikan, tentu kemudian perbaikan sistem terhadap ke-SDM-an, terhadap relasi-relasi KPK dengan rutan-rutan yang di luar kewenangan KPK, tentu itu akan kami evaluasi untuk adakan perbaikan ke depan. Lebih lanjut, di kumparan Bupati dan DPRD, ini ada keluarga dan lain-lain. Karena kalau keluarga kemudian bisa seakan-akan rapatnya bisa di rumah ataupun di ruang dapur saja. Ini juga menjadi evaluasi. Kami sesungguhnya sedang juga melakukan proses review terhadap conflict of interest. Ya. Ini sedang kami terapkan di jadi kami belajar di luar negeri tentang bagaimana menerapkan potensi-potensi conflict of interest. Pilotingnya kami lakukan di dua institusi, yaitu pertama KPK sendiri dan Mahkamah Agung.
Ini kami cobakan. Kalau sukses baru nanti akan kami scaling up kepada institusi lain tentang bagaimana batasan-batasan tentang konflik of interest tersebut. Lantas, sama tadi PBJ, KPK, ini kok KPK kok hanya bupati dan bupati. Sebagaimana Anda tanyakan sebelumnya, KPK juga sedang menangani Wamenkumham, KPK juga sedang menangani BPK dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa yang kami tangkap, yang kami proses itu bukan hanya bupati. Jadi tinggal kemudian meng-cross check dengan pertanyaan tadi. Bagi KPK tidak. Nah ini tentang yang pungli tadi ya, bahwa seakan-akan kok lama, sementara untuk tempat lain kok begitu cepat. Nah sekali lagi KPK ingin memastikan, karena ini kejadian di tahun sekitar awal 2018. Ini 2024, 4 tahun yang lalu. Tentu merunut kejadian 4 tahun yang lalu, bukan hanya soal tidak ada buktinya, bukan hanya tidak ada tersangkanya, bahkan tersangkanya sudah tersebar. Kejadiannya 2018, jadi kami tarik mundur sampai akhirnya di 2018. Sementara person-personnya ada yang masih di KPK, ada yang kemudian tersebar. Nah, ini yang mengakibatkan prosesnya kami ingin lengkapi secara lengkap, karena kalau kemudian ini kan pasti namanya melibatkan banyak orang. Kalau satu kena, maka kalau yang lain tidak kena, pasti dia akan teriak-teriak juga. Nah, ini yang untuk memastikan adil sesuai dengan peran masing-masing, kami perlu kemudian agak berjalan secara hati-hati. Mas Niam, dalam sidang Dadan dan Hasbi ada kesaksian dalam persidangan bahwa diduga yang bersangkutan memiliki BAP, ya, BAP. BAP-nya siapa? Tersangka. Oh, Haryata Tanaka ya. Nanti tentu sekali lagi mekanismenya setiap persidangan setelah selesai, JPU itu kemudian melaporkan bukan hanya hasil putusan, tapi temuan-temuan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak ada dalam BAP, nanti tentu akan dilaporkan ke pimpinan. Dan itu nanti akan kami lakukan kajian apa yang kemudian perlu dilanjuti terhadap temuan-temuan fakta di persidangan tersebut. Termasuk juga adanya pernyataan dari geng Harley yang seakan-akan memiliki koneksi ataupun jalur kepada orang dalam yang bisa membantu. Ini juga dalam sidang ya. Oke, setiap fakta baru yang tidak ada dalam BAP dan itu ternyatakan dalam persidangan, tentu kemudian oleh JPU akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Misalnya ya, dalam BAP ternyata tersangkanya hanya ABC. Ternyata menurut persidangan yang dipimpin hakim menunjukkan selain ABC ada DEF gitu. Perkembangan sidang itu nanti kemudian akan disampaikan ke pimpinan dengan forumnya namanya pengembangan penuntutan. Terakhir, sama tadi tentang PBJ ya, kok sering terjadi, yaitu karena di daerah yang bisa dikorupsi di dua jalur tersebut. Jalur memperjualbelikan wewenang dan jalur memperjualbelikan keuangan daerah. Nah, berkaitan yang terakhir Capres dan Wapres. Sekali lagi, KPK akan mengundang calon presiden dan wakil presiden sebagaimana KPK telah concern melakukan program paku integritas. Mulai kapan paku integritas telah kami lakukan? Itu sejak 2019, sejak 2000, pokoknya ada momen-momen pilkada, kami sudah datang ke sebuah daerah, dari awal sebelum jadi bupati, kami lakukan paku integritas. Untuk apa? Membekali supaya ketika jadi,
itu kemudian tetap komit kepada janji-janji kampanyenya. Setelah terlantik, terpilih, kami lakukan juga program paku integritas di gedung C1. Begitupun momen di pemilu presiden wakil presiden ini sesungguhnya muatannya bukan mengajak capres-wapres untuk memperdebatkan tentang program pemberantasan korupsi, tapi kami hanya ingin menyampaikan peta potensi, tantangan, dan hambatan pemberantasan korupsi. Supaya apa? Supaya kemudian presiden ke depan adalah pemimpin pemberantasan korupsi Indonesia yang akan datang. Itu yang kami harapkan. Sehingga harapannya presiden itu, capres-wapresnya itu memberikan ya minimal rencana yang strategis, langkah-langkah yang operasional, yang lebih teknis dari sekedar yang telah dijanjikan pada forum-forum sebelumnya, bahwa capres dan wapres masing-masing nomor tersebut itu semuanya berkomitmen pemberantasan korupsi. Tapi yang bagaimana? Nah, kami ingin memaparkan realitanya dulu tentang SPI, tentang IPAK, tentang IPK, tentang struktur yang banyak pemberantasan korupsinya, pencegahannya. Nah, itu kemudian perlu dirijen yang memimpin Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Karena janji-janji presiden untuk mengantarkan Indonesia adil makmur itu hanya akan tercapai kalau mereka juga komit dengan pemberantasan korupsi. Itu forum yang akan kami lakukan pada tanggal 17 Januari yang akan datang. Jadi forumnya ada dua hal sebenarnya. Bagaimana rencana strategisnya dan fakta komitmen untuk pemberantasan korupsi. Itu yang perlu kami klarifikasi. Jadi tidak ada debat ya. Saya kira itu Mas Ali yang dapat kami sampaikan. Oh iya. Terakhir, silakan. Ya. Itu Obdat ya. Datanya dari Obdat. American Justice. Oke, terima kasih. Jadi pertama informasi itu kami baru dengar ya. Tentu kami kemudian informasi itu karena kami juga komit dengan institusi-institusi dan penegak-penegak hukum di secara global. Tentu info tersebut nanti kami akan dalami dulu sumber informasinya untuk kemudian lebih detail kami teliti yang dimaksud itu siapa ya. Karena kalau memang sudah ada putusan bahwa pihak Jerman melakukan korupsi kepada perusahaan-perusahaan dan pejabat-pejabat yang salah satunya pejabat Indonesia, tentu itu menjadi bagian dari kewenangan KPK untuk menindaklanjuti. Nanti kami akan lebih dalami lebih dahulu. Terima kasih. Baik, ya. Ya. Jadi begini, berkaitan dengan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh PPATK ke KPK ya. Kami datanya saja ya. Yang berapa 21 itu kami belum dapat. Sebenarnya yang sudah kami dapat sesungguhnya di masa rentang periode antara Desember sampai Januari ini itu baru 2 sebenarnya. Jadi karena PPATK itu berbasis transaksi mencurigakan yang basis
dugaan perbuatan kejahatannya bukan hanya korupsi, mungkin narkotika, mungkin teroris, mungkin judi, mungkin juga korupsi. Tentu mereka kemudian PPATK akan melimpahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, sementara yang Anda katakan 21 ya? 21. Kami belum menerimanya. Yang kami menerima itu baru 2. Itu yang dapat kami sampaikan, sehingga kami untuk yang selebihnya tidak bisa menjelaskan. Kira-kira gitu ya. Ya, sedang kami kaji ya. Karena tentu kalau teman-teman PPATK itu melihat dari suspek follow the money, uangnya yang anomali atau tidak wajar. Ketidakwajaran aliran-aliran dana tersebut harus kami buktikan berdasarkan perbuatan korupsi atau tidak. Nah, itu lebih agak apa? Ya, butuh waktu begitu. Karena kalau transaksi keuangan itu bisa tinggal melihat dari lalu lintas uang yang dari perbankan dan OJK. Nah, kami harus memiliki beban untuk membuktikan bahwa dugaan atau hipotesa aliran tersebut berbasis entah suap, entah gratis, entah melawan hukum, entah menyelewengkan wewenang. Itu yang sedang kami lakukan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi prinsipnya tadi ya, kalau predikat crime itu kan banyak sekali Mas Yogi ya. Kewenangan KPK kan cuma 2, penyuapan dan juga korupsi, sedangkan tindak pidana asal itu puluhan, bahkan 20-an lebih ya, dan itu bukan menjadi kewenangan KPK. Tapi saya kira apapun yang disampaikan oleh PPATK tentu kami kaji ke arah sana yang menjadi kewenangan KPK saja gitu, apakah ada atau tidak kan gitu ya. Baik, tadi terkait dengan rutan gitu ya, tadi juga sudah disampaikan itu kan butuh waktu karena ini kan kejadiannya tidak hanya kemudian di tahun 2020 sampai 2023, tapi memang indikasinya kan sudah lama di 2018. Oleh karena itu komitmen kami KPK untuk menjaga marwah kelembagaan inilah justru kemudian kami ingin menuntaskan gitu ya. Dan perlu teman-teman tahu ya, jadi ada 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah etik. Etik itu adalah dewas, itu kita tidak berbicara mengenai pidana gitu. Pertanyaannya di luar kan kok tidak dilakukan pidana, sedang proses kan gitu ya. Penyelidikan. Kemarin sudah disampaikan Pak Alex juga ada 190 orang yang sudah diperiksa ya sebagai yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan, dan bahkan kami juga sudah menerima beberapa pengembalian uang itu sampai 270-an juta lebih gitu Pak yang kemudian diterima gitu ya. Artinya ini kami ingin tuntaskan. Baru yang ketiga kemudian ada disiplin pegawai gitu. Nah, itu yang membedakan antara KPK dengan di lembaga lain. Kita secara paralel dilakukan etiknya, kemudian disiplinnya, dan juga pidananya. Ini secara paralel. Jadi tentunya tadi sudah dijelaskan butuh waktu mengingat tempusnya juga kita coba tarik yang dugaannya justru jauh-jauh waktu sejak bahkan 2018 tadi sudah dijelaskan Pak Prof. Itu ya, saya kira itu sudah clear. Iya, tadi pasti nanti kami dalami lebih jauh ke sana gitu ya. Karena sekali lagi kalau bicara di Dewas hanya masalah etik gitu ya, dan sanksinya pun sanksi sosial. Nah, nanti apakah berhenti di situ? Tentu tidak, karena proses penyelidikan kan sedang berjalan di KPK. Apakah nanti disiplinnya berhenti? Tidak, kan tentu kami jalan gitu ya. Karena etik itu 93 itu belum tentu juga semuanya turut menerima gitu ya. Bahkan kemudian secara berjenjang. Maka kemudian standar etiknya lebih tinggi di KPK, atasan langsungnya ketika tidak melakukan pengawasan bisa kena etik. Apakah itu bisa dipidanakan? Belum tentu, kan begitu ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau sudah dipidana pasti kena etik, tapi kalau kena etik belum tentu kemudian bisa masuk di ranah pidana. Tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, KPK tidak berhenti hanya di persoalan etik, tapi pidana dan juga disiplinnya. Itu ya. Oke. Saya kira clear ya. Ya. Iya. Ini Mas Mario. Tadi sudah jelaskan sebenarnya ya. Memang dia begini. Memang nanti kalau kita sebutannya itu kan residivis tadi sudah jelas ya, yang berulang begitu. Tapi kan Mas Mario juga saya yakin sangat paham ya. Sebagai pemberi itu kan maksimal dihukum 5 tahun ya pemberi suap. Tapi
Tadi juga sudah didiskusikan persoalan ini, tentu ini menjadi catatan tersendiri bagaimana kemudian ke depan dalam penyelesaiannya pada tingkat persidangan gitu ya. Itu Mas Mario ya. Kemudian yang kedua, tentu kami fokus lebih dahulu nih Mas Mario dari kegiatan tangkap tangannya. Nanti perkembangannya kami sampaikan ya. Kita harus kejar waktu karena pemberi itu kan dibatasi cuma 2 bulan. Kita harus selesai gitu ya untuk yang disorong. Nah, oleh karena itu tentu nanti ke depan kami dalami juga di penerimaannya. Sekarang kita fokus di pemberinya. Kan sudah selesai ya, nanti tinggal masuk pada proses penuntutan, Mas Mario ya. Oke, saya kira cukup teman-teman. Cukup. Terima kasih karena ini sudah maghrib, berarti waktunya juga sangat terbatas. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih Pak Nurul Gufron. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tahanan ke atas dulu.